This is Sambal Gading Slow Bus. How are we gonna get out of here? I'm working on it, alright? Film Blue Lagoon Awakening 2012 adalah film yang diadaptasi dari film-film sebelumnya, bahkan dari tahun 80-an. Film ini lebih menceritakan kisah hidup dua orang remaja yang terdampar di sebuah pulau karena mencoba melarikan diri dari rombongan. Akhirnya mereka hidup di sebuah pulau hanya berdua hingga berbulan-bulan, dan tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka hingga lanjut bercocokan singkong berdua. Awal film difokuskan ke seorang gadis bernama Emma. Emma adalah gadis manis yang pandai bergaul di sekolahnya, yang cukup populer di sekolahnya. Dan ada yang menyebutnya sebagai Ratu Dansa, ya seperti cabe-cabean umumnya. Dan ini adalah Dean yang kebalikannya. Ia adalah cogan yang tidak pandai bergaul, bahkan sengaja menjauh dari pergaulan. Entahlah, mungkin seperti ada sesuatu dalam hidupnya gitu. Sorry, prom queen. Hey, you two fine? Singkat cerita, berikutnya sekolah mereka pun mengumumkan akan mengadakan acara di luar sekolah selama beberapa hari, men. Dan dalam kelas, teman Emma pun terus mengejek Dean, mengatakan cowok penyendiri itu tidak akan bisa ikut. Only boy get on this trip. Daddy probably brought his way on. What? You know I can hear you, right? Esoknya pun mereka bersiap-siap untuk berangkat, kecuali Dean. Ia sepertinya enggan untuk pergi karena Dean tidak pernah bergaul sama mereka. Namun setelah perdebatan bersama ayahnya, akhirnya Dean pun ikut, dan inilah saatnya cabe-cabean beraksi. Sesampainya di tujuan, mereka pun langsung menyeburkan diri ke sumur, men, karena gerah seharian dalam bis gitu. Dan ini dia si seksi, manis, imut, lucu yang punya bibir dan dagu yang gacor banget dah, yang mempunyai kulit eksotis. Dan ini Dean, pria pendiam yang hanya menatap Emma dan garis-garis berbikini dari atas hotel. Jangan diam-diam. Di sisi lain terlihat Stephen yang terus memberikan perhatian terhadap Emma. Sepertinya ia suka sama Emma. Tapi walaupun Stephen terus memberikan perhatian, namun Emma sepertinya biasa-biasa aja. Entahlah, mungkin itu sifat wanita gitu. Lagian hobi banget sih pamer tank top. Andanya di Indonesia habis. Lalu ya seperti itulah saat di usia masih cabe-cabean. Namun saat diundang ke acara karnaval pun Emma sepertinya tidak tertarik, walaupun itu diundang oleh Stephen. Tapi akhirnya pergi juga, hasil bujukan teman-teman kampretnya itu. Dan pesta pun dimulai, mereka mulai berdansa dan macam-macam gaya lah. Namun pada saat Emma melihat Stephen lagi adu jigong bersama wanita entah siapa, Emma terlihat biasa aja, sampai bertemulah dengan Dean. Dan Dean hanya mengejek Emma dengan mengatakan, itu pacar barumu. What's it to you? Is that your new boyfriend? What's it to you? Disitulah kita tahu Dean itu sebenarnya sudah suka sama Emma. Aku aja Dean. Hingga datanglah polisi pantai yang menggiring mereka untuk melakukan pemeriksaan. Karena panik, saling dorong, akhirnya Emma pun kecebur ke laut. Dan kampretnya, masa tidak ada yang tahu? Masa cuma Dean saja yang tahu? Emma jatuh gitu. Ini pasti ulah sutradara ini. Shut up! Karena takut ditangkap polisi, Dean pun melepaskan tali pengikat perahunya. Dan dia bilang sama Emma, ia akan mendayung perahu secara manual. Di tengah kepanikan, dan hujan pun turun. Tentu saja perahu mereka terombang-ambing gak jelas itu, hingga mereka lelah dan tertidur. Sesampainya di hotel, mereka pun seperti umumnya melakukan absen, dan salah satu temannya melaporkan bahwa Emma tidak ada, dan disitulah kecemasan keluarga dimulai. Kembali ke tengah laut, mereka pun terbangun dari tidurnya. Emma yang sedikit panik di tengah lautan, sementara Dean hanya santai dan seakan terus mengejek Emma. I can't believe you brought water to a party. I didn't want to get dehydrated. That's what gives you a hangover. Really? Hingga kemudian Emma melihat satu pulau kecil dan Emma menyuruh Dean untuk mendayung. Yang awalnya Dean si pemalas ini nggak mau, tapi tidak mungkin juga Emma yang harus mendayung. Sesampainya mereka di pantai, mereka pun mengambil barang seperlunya, seperti pisau suar untuk SOS, bedak, lipstik, sempak, celana dalam, dan
Emma yang terus khawatir ingin cepat pulang, namun berbeda dengan Dean, seakan tidak peduli dengan semua itu. Dan di situ kita tahu bahwa Dean bersama ayahnya tidak terlalu harmonis setelah kematian ibunya. Di sisi lain, pihak keluarga dan pihak yang bertanggung jawab pun berencana akan melakukan pencarian. Namun saat ini akan ada badai datang di tengah malam, yang terpaksa pencarian pun tertunda. Saat di pulau, Emma akan memakan buah beri karena Emma sudah merasa lapar. Namun Dean mengatakan itu beracun. What? The berries? White and yellow kill a fellow, purple and blue, good for you. Dan perjalanan pun dimulai untuk mencari sesuatu yang sebenarnya mereka sendiri pun sudah tidak tahu lagi apa yang mereka cari. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah air terjun yang indah banget sih kalau kalian berdua sama pacar kalian. Namun sayang, Emma tidak mau berenang dan memilih jalan-jalan lagi untuk mencari kos-kosan gitu. Hingga tidak terasa berjam-jam, kos-kosan pun tidak ditemukan. Dan air laut pun jadi pasang, men. Dan mereka merencanakan akan kembali ke perahu. Dan sesampainya di TKP, perahu mereka pun lenyap di bawah air pasang tadi. Saat mereka ingin mencari tempat tidur dalam sebuah goa, tiba-tiba segerombolan kampret-kampret keluar. Akhirnya mereka hanya mencoba istirahat di bawah pohon. Dan Dean sebagai laki-laki sejati memberikan jaketnya untuk Emma yang mulai kedinginan. Udah keras. Kita kembali lagi ke keluarga. Di sisi lain, pihak keluarga Dean dan Emma pun terbang ke Trinidad, Karibia untuk membantu pencarian. Beberapa hari pun berlalu. Dari awalnya tidak ada kepercayaan dari mereka, saling menyalahkan sebab dan akibat. Akhirnya mereka yang sudah akrab dan mulai bekerja sama untuk membangun sebuah hotel. Terlalu banyak kata untuk diungkapkan dalam film ini. Hari-hari berlalu dan Emma yang nampak sangat cantik dan gacor yang membuat Dean semakin betah di pulau. Suatu waktu Dean menemui Emma yang sedang mandi tanpa busana dengan alasan ingin meminta lotion tabir surya, dan Emma pun mengusirnya. Scene berikutnya, tim pencarian pun diberitakan akan menghentikan pencarian mereka karena waktu yang sudah cukup lama. Namun pihak keluarga Dean dan Emma mencoba untuk mencarinya sendiri ke Karibia. Scene kembali ke Pulau Cinta. Asik. Emma yang sedang ketakutan saat melihat tengkorak seperti tengkorak manusia. Emma mengatakan kita tidak akan selamat. Namun Dean meyakinkan Emma bahwa kita akan selamat karena kita punya keluarga. Akan ada yang mencarimu. Dan akhirnya Emma pun luluh, merasa nyaman oleh Dean. Di saat Emma merasa panik dan hanya Dean yang dapat menenangkan jiwanya. Itulah tugas laki-laki ya. Hingga akhirnya Emma pun merelakan adu jigong dan untuk pertama kalinya bobo bareng bersama Dean. Esok paginya saat Dean ingin menguburkan mayat yang mereka temui, mereka pun sempat salah paham. We're stuck on an island. We're not soulmates. That's mean. It was an accident. I fell. Dan setelah itu Dean meminta maaf. Di situ terungkap saat Dean cerita sama Emma. Pikiran Dean sangat kacau karena saat kematian ibunya ia tidak ada. Dan ia merasa bersalah bahwa Dean merasa ia penyebab kematian ibunya. Dan semenjak itulah Dean menjadi pribadi yang kurang bergaul. 1 bulan pun berlalu, pencarian semakin tidak mungkin. Namun pihak keluarga Dean dan Emma nekat akan mencari sendiri dengan menggunakan helikopter. Entah punya siapa itu. Cuaca pun semakin buruk yang tentu saja membuat kesedihan keputusasaan keluarga Dean dan Emma. Yang akhirnya mereka terpaksa harus merelakan kehilangan putra dan putrinya. Kembali lagi ke Pulau Cinta. Mereka yang saling cinta dan saling menguatkan satu sama lainnya, yang kembali bercocok tanam. Dan setelah itu mereka saling jujur dan bertanya, kapan terakhir mereka bercocok tanam? Teacher, is that what? Yeah. Pat. Dan Emma mengakui bersama Dean adalah yang pertama. Dean beruntung banget kan. Masa nggak tahu. Hari-hari pun berlalu hingga berbulan-bulan. Satu waktu saat ada helikopter datang, mereka sibuk mencari pistol suar dan ternyata hilang. Mereka pun kembali saling menyalahkan. Kasian banget si Emma. Stay on this island anymore. What are you gonna do? Swim back?
Sudah berbagai cara mereka lakukan. Mereka membuat tanda SOS di tepi pantai. Namun Dean mengatakan, "Kamu dan aku akan hidup di sini bersamaku." Maunya Dean. Sudah 3 bulan lamanya Sin berpindah ke sekolah, ke keluarga Dean dan Emma, yang pelan-pelan berusaha mengikhlaskan kepergian mereka. Karena dengan alasan dalam waktu yang selama itu sudah tidak mungkin mereka hidup di lautan, hanya menggunakan perahu karet. Namun sebenarnya mereka hidup setengah bahagia di pulau, men. Layaknya bulan madu gitu. Tiba-tiba ada seekor monyet yang memberikan pistol suar, dan ternyata si monyet inilah yang sudah mengambil pistol mereka. Dasar monyet. No, stop. What the hell? What did you do that for? I don't want to hope anymore. Hingga datanglah seekor helikopter. Ya, ada ekornya kan. Dan mereka pun pulang. Mereka disambut media dan tentu saja keluarga bersama gengnya Emma, kecuali Dean yang tidak punya geng, hanya ayahnya saja. Di rumah pun Dean seakan merasa sedih, berbeda dengan Emma. Satu waktu Dean pergi menemui Emma lewat jendela dan mengatakan di rumah semua terasa aneh. Emma pun merasa demikian. To go back to school right away. Yeah, I know. I think I'm gonna go next week though. Get back into it. Namun saat Dean meminta adu jigong lagi, Emma menolaknya karena ibunya selalu mengontrol Emma 10 menit sekali. Aduh, bobo bareng aja daripada bolak-balik. Lalu saat mau pulang, Emma pun mengundang Dean untuk datang ke acaranya esok. Namun Dean merasa seperti asing. Dean kembali menjadi pria pendiam, penyendiri, bahkan di sekolah Dean pun selalu sendiri. Akhirnya Emma mengadakan acara pertemuan kembali. Teman Emma seakan khawatir bahwa Emma akan berdansa bersama Stephen. I'm back to just being. You know, I'm not going to prom with Steven. Namun Emma mengatakan ia tidak akan berdansa bersama Stephen. Dan entahlah sama siapa. Di tempat lain, terlihat Dean yang datang ke makam ibunya. Ia merasa sedih dan memohon maaf karena ia tidak datang saat ibunya meninggal. Pesta Emma pun dimulai, namun Dean seakan bingung akan melakukan apa. Berkat ayahnya, Dean pun pergi. You wanna borrow my tux? Dan inilah adegan yang bikin saya malas nonton. Entah kenapa endingnya buat saya nggak enak. Mungkin karena kelamaan jomblo. Want it to be. I'm just a girl. Jadi pengen naik kapal terus nyulik cabe-cabean gitu kan. Oke men, terserah kalian aja lah endingnya bagaimana menurut kalian. Komentar aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau mau lihat video berikutnya silahkan pencet subscribe-nya yang warna merah itu tuh. Makasih yang udah nonton sampai habis karena itu sangat berarti untuk saya. Bye bye.